Saya Yulana Yun, NIM 17010600072. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan 11, di mana di dalam golongan 11 itu ada tembaga, atau Cu, perak, atau Ag, emas, atau Au. Yang pertama kita akan menjelaskan kelimpahan dan sumber logam mata uang Cu, Ag, Au. Kelimpahan ketiga unsur ini dalam kerak bumi adalah Cu berkisar 68 ppm, Ag berkisar 0,08 ppm, dan Au berkisar 0,004 ppm. Tembaga terdapat terutama sebagai sulfida, oksida, atau karbonat, seperti biji tembaga pirit, kalkopirit, yaitu tembaga 1, besi 3, sulfida, CuFeS2, tembaga glans kalkosit atau kalkosit Cu2S, kuprit Cu2O, dan malasit Cu2CO3OH 2 kali. Mineral yang lebih jarang adalah turkuis, batu permata biru CuAl6PO4 4 kali, OH 8 kali, 4H2O. Perak terdapat banyak sebagai biji sulfida, dan yang paling penting adalah perak glans, Ag2S tanduk perak, silver, AgCl2, AgCl yang diduga berasal dari reduksi biji sulfida oleh air garam, banyak ditemui di Chile dan New South Wales. Di sini ada sifat fisika dan kimia dari Cu, Ag, dan Au, di mana untuk karakteristiknya yaitu nomor atom dari tembaga yaitu 29 dan perak 47, emas 79. Massa atomnya perak 63,546, perak 107,868, emas 196,9665. Untuk titik lebur dari tembaga 1356,6, untuk perak 1235,08, untuk emas 1137,58. Dan selanjutnya kita dapat melihat pada slide ini. Yang berikut sifat fisik logam mata uang. Yang pertama, kilo logam. Kilo yang dimiliki logam mata uang dapat dijelaskan menggunakan konfigurasi elektron yang dimiliki. Apabila tembaga, emas, dan perak dikenai cahaya tampak, jika energi cahaya tampak mencukupi, maka elektron yang ada pada orbital bagian bawah dapat berpindah atau tereksitasi ke orbital di atasnya. Kedua, logam mata uang memiliki daya hantar listrik dan panas yang baik. Hal ini diakibatkan dari cepat tersedianya elektron dan orbital untuk membentuk ikatan logam. Ketiga, titik lebur dan titik didih tinggi. Hal ini disebabkan yang pertama, massa jenisnya tinggi, yaitu dimana dia menunjukkan tingkat kepadatan antara atom-atom logam sangat tinggi. Yang kedua, jari-jari atom unsur relatif pendek memungkinkan ikatan antara atom logam sangat kuat yang dikenal dengan ikatan logam. Ikatan kovalen antar logam semakin kuat bersamaan dengan semakin banyaknya elektron tak berpasangan yang digunakan untuk membentuk ikatan. Keempat, mempunyai bentuk kristal kubus terjejal. Unsur-unsur logam mata uang mempunyai bentuk kristal, yaitu kubus terjejal. Dalam kristal kubus terjejal atau CCP, cubic closed packet, satu atom bersentuhan dengan 4 atom pada lapisan atas dan 4 atom pada lapisan bawah. Akibatnya bilangan koordinasi menjadi 12, yaitu 4 pada lapisannya ditambah 4 dari lapisan atas dan 4 lapisan di bawahnya. Bilangan koordinasi kristal adalah bilangan yang menunjukkan jumlah atom yang bersinggungan dengan sebuah atom tertentu. Yang berikut sifat kimia logam mata uang. Yang pertama, dia bersifat paramagnetik. Hal ini disebabkan unsur-unsur logam mata uang memiliki orbital 5 yang belum terisi penuh, sehingga atom, unsur bebas maupun senyawanya dapat memiliki elektron tidak berpasangan. Yang kedua, aktivitas katalik. Hal ini diakibatkan dari adanya orbital D pada logam mata uang.
Kemampuan logam mata uang menyerap senyawa berbentuk gas menyebabkan logam mata uang menjadi katalis heterogen yang baik. Yang ketiga, tahan terhadap korosi. Hal ini disebabkan karena ketika logam mata uang bereaksi dengan udara akan terbentuk lapisan oksida sehingga bagian dalamnya terlindungi. Nah, yang keempat, dapat membentuk ion atau senyawa kompleks. Hal ini disebabkan karena kemampuan unsur-unsur logam mata uang menggunakan elektron D pada ikatan kimia. Contoh, AgNH3 2 kali plus CuH2O 4 kali 2 plus. Yang pertama adalah tembaga atau Cu, berwarna kuning kemerahan, liat dan tidak mudah retak sehingga mudah dibentuk. Yang kedua, perak atau Ag, berwarna putih, mengkilap, lembut dan dapat ditempa serta mempunyai daya hantar listrik dan termal yang tinggi. Logam ini kurang reaktif dibandingkan tembaga kecuali terhadap sulfur dan hidrogen sulfida yang secara cepat menghitamkan permukaan perak. Berikut adalah perak tidak larut dalam asam oksidator seperti HCl. 3. Emas. Emas dihasilkan pada suhu yang lebih tinggi. Emas dapat membentuk dua jenis oksida yaitu Au2O, Au2O3 serta hidroksida yaitu AuOH dan AuOH 2 kali. Seperti yang kita lihat pada gambar di sini adanya gambar tembaga, ada gambar emas dan ada gambar perak. Kereaktifan logam mata uang. Unsur golongan 1B yaitu tembaga, perak, dan emas disebut logam koin karena dipakai sejak lama sebagai uang dalam bentuk lempengan atau koin. Hal ini disebabkan oleh logam ini tidak reaktif sehingga tidak berubah dalam waktu lama. Ketidakreaktifan bertambah dari atas ke bawah dalam sistem periodik unsur, sehingga emas yang paling tidak reaktif. Oleh sebab itu, emas adalah logam yang hanya dapat ditemukan dalam keadaan bebas di alam, sedangkan tembaga dan perak dapat berupa unsur bebas dan juga dalam senyawa. Berikut adalah senyawa oksida. Yang pertama, tembaga atau Cu. Tembaga 1 oksida. Tembaga 1 oksida Cu2O merupakan padatan yang berwarna coklat kemerahan seperti yang ada pada gambar tadi. Yang kedua, dapat dibuat dengan dua cara, yakni pertama, memanaskan padatan tembaga 1 klorida dalam larutan natrium hidroksida sampai mendidih. Dengan reaksi yang terjadi 2 CuCl solid tambah 2 OH, dia akan terurai menjadi Cu2O solid tambah 2 Cl- tambah H2O. Kedua, memanaskan larutan garam tembaga 2 yang bersifat basa bersama-sama dengan senyawa prereduksi. 2 Cu plus tambah 2 OH- tambah 2 E akan menjadi Cu2O solid tambah H2 liquid. Tembaga 2 oksida. Yang pertama, senyawa tembaga 2 oksida merupakan kristal yang berwarna hitam yang tidak dapat larut dalam air. Kedua, tembaga 2 oksida ini dapat diperoleh dengan 3 cara, yakni 1. Reaksi antara tembaga 2 karbonat dengan oksigen, CuCO3 menjadi CuO solid tambah CO2. 2. Reaksi tembaga 2 nitrat, 2 CuNO3 2 kali solid menjadi 2 CuO solid tambah 4 NO2 solid tambah O2. Yang ketiga, campuran serbuk tembaga dengan oksigen, 2 Cu solid tambah O2 solid menjadi 2 CuO solid, Cu2O atau tembaga 2 oksida. Ini gambar di sini ini merupakan Cu2O berupa kristal hitam. Jadi dia berwarna hitam seperti serbuk. Dia seperti tepung. Yang kedua, perak Ag. Perak oksida Ag2O dapat diperoleh bila logam perak terkena ozon atau bila serbuk halus perak dipanaskan bersama dengan oksigen disertai tekanan tinggi. Kedua, perak oksida merupakan reaksi yang umum digunakan untuk membuat larutan basa dari alkali. Kita bisa lihat pada gambar ini merupakan perak oksida yang biasa digunakan untuk baterai. Jadi di dalam baterai ini terdapat perak oksida.
Ketiga, emas atau AU. Emas oksida AU2O3 terdekomposisi menjadi AU dan O2 pada suhu sekitar 150 derajat Celcius. B. Emas 1 oksida AU2O3 adalah salah satu senyawa yang stabil dengan oksida -Fe+1. Ini merupakan contoh gambar dari emas batangan. Berikut adalah ekstraksi logam mata uang. Pertama, tembaga Cu. Tembaga dapat dihasilkan dengan berbagai cara, di antaranya pertama, logam tembaga berasal dari bijinya, yaitu kalkopirit CuFeS2 yang dipanggang. Persamaan reaksi sebagai berikut. 4 CuFeS2 tambah 9O2 akan menjadi 2 Cu2S tambah 2 Fe2O3 tambah 6 SO2. Setelah dipanggang didapati tembaga sulfida Cu2S. Kemudian logam tembaga sulfida dioksidasi dengan oksigen. Cu2S tambah 2O2 menjadi 2 CuO tambah SO2. 2 CuO tambah Cu2S akan menjadi SO2 tambah 4 Cu. Kedua, untuk mendapatkan tembaga yang lebih murni, Cu2O direduksi dengan karbon. 2 Cu2O tambah C akan menjadi 4 Cu tambah Co2. Berikut adalah perak. Perak diekstraksi dari argentit biji Ag2S. Proses ekstraksi perak disebut sebagai proses sianida yang menggunakan larutan natrium sianida. Biji ini dihancurkan terkonsentrasi dan kemudian direaksikan dengan larutan natrium. Berikut larutan natrium sianida argento direaksikan dengan biji seng dan menghasilkan cyanochiket natrium tetra dan endapan perak. Ini endapan perak disebut perak spons. Perak spons ini bereaksi dengan nitrat kalium untuk menghasilkan perak murni. Kemudian perak yang diperoleh dimurnikan dengan proses elektrolisis. Ketiga, emas. Ekstraksi emas dari bijinya adalah dengan menggunakan ion cyanida karena prosesnya berlangsung secara spontan dengan persamaan reaksi yang terjadi seperti ada pada slide. Begitupun dengan emas murni diperoleh dari elektrolisis larutan ion AuCN2-. AuCN2 aqueous tambah E- akan menjadi Au solid tambah 2CN- aqueous. Reaksi pada logam mata uang. Yang pertama, reaksi logam mata uang dengan udara. 4 Au solid tambah O2 gas akan menjadi 2 Au2O solid. 4 Ag solid tambah O2 gas akan menjadi 2 Ag2O solid. 4 Cu solid tambah O2 gas akan menjadi 2 CuO solid. Kedua, reaksi logam mata uang dengan halogen. A. Jika jumlah emas bereaksi dengan klorin atau Cl2 atau bromin Br2 akan membentuk emas trihalida 3 klorida AuCl3 atau emas 3 bromida AuBr3. Di sisi lain, logam emas bereaksi dengan yodium I2 akan membentuk emas monohalide 1 klorida AuL. Reaksinya dapat dilihat pada slide. Berikut perak di fluorida mempunyai suhu yang stabil. Perak 2 di fluorida AgF2 dibentuk dalam reaksi logam perak dan fluorin. Reaksinya dapat dilihat pada slide. C. Reaksi antara logam tembaga dan logam halogen fluorin F2, klorin Cl2 dan bromin Br2 membentuk dihalida tembaga 2, fluorida CuF2 tembaga 2 klorida CuCl2 atau tembaga 2 bromida CuBr2. Persamaan reaksi sebagai berikut. 3. Reaksi logam mata uang dengan asam. A. Logam emas larut dalam aqua regia atau campuran asam klorida HCl dan asam nitrat pekat HNO3 dalam rasio 3:1, namun tidak larut dalam larutan HNO3. Au solid tambah 6H+ aqueous tambah 3NO3- aqueous akan menjadi AuCl4- aqueous tambah 3NO2 gas tambah 3H2O. B. Logam perak larut dalam asam sulfat pekat panas dan asam nitrat encer atau pekat HNO3. 3 Ag solid tambah 4H tambah 4H+ aqueous tambah NO3- aqueous
akan menjadi 3Ag plus aqueous tambah NO gas tambah 2H2O. Kegunaan logam mata uang. Pertama, tembaga. Dia sebagai pengantar atau kabel listrik dalam komponen elektronika. 2, sebagai peralatan rumah tangga. 3, dalam persenyawaannya terusi atau blue vitriol CuSO4 5H2O digunakan untuk membunuh jamur sebagai fungisida. 4, tembaga dalam bentuk campuran digunakan untuk membuat perunggu dan kuningan. Yang lainnya bisa dibaca pada slide. Yang kedua, perak. Senyawa Ag digunakan pada penyepuhan atau pembuatan baterai, kimia, obat-obatan, katalis, dan bibit awan. 2, penggunaan yang paling penting, kebanyakan sebagai perak halide, adalah dalam bidang fotografi. 3, perak sterling digunakan untuk perhiasan, perabotan perak. Campuran logam ini biasanya mengandung 92,5% perak dengan sisanya tembaga atau logam lainnya. Selanjutnya bisa baca pada slide. Terakhir, emas atau AU. Pada umumnya emas biasanya digunakan sebagai perhiasan dikarenakan kilau logamnya yang tampak menarik. 2, emas juga banyak digunakan untuk membuat koin dan dijadikan sebagai standar moneter di banyak negara. 3, lemon ini juga banyak digunakan untuk perhiasan dan gigi buatan. 4, senyawa-senyawa kompleks speed dengan ligan difosfina dan diarsina dengan atom pusat perak 1 atau emas 1 memiliki sifat anti kanker, anti jamur, dan antibakteri. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.